Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel Ulasan Ringan bersama saya Juliet Zulu 10 kilo 5 Yankee. Jadi di video kali ini kita akan membahas settingan awal untuk Nano VNA ya. Jadi di video sebelumnya kita sudah unboxing dan melihat apa saja di paket penjualannya. Salah satunya adalah VNA-nya sendiri, kemudian ada beberapa konektor untuk calibration kit ya. Kemudian di sini ada kabel jumper dan ada kabel charger, kemudian ada kabel chargernya ini sudah USB Type C ya. Kemudian ada kabel USB C to C, kemudian ada juga pick gitar. Nah, pick gitar seperti ini. Ternyata ini bukan hanya sekedar aksesoris ya teman-teman, seperti yang saya duga sebelumnya, tapi ini juga bisa jadi alternatif ketika teman-teman kehilangan stylus pennya. Teman-teman masih bisa menggunakan ini dalam menavigasi Nano VNA seperti itu. Nah, kita nyalakan Nano VNA-nya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini kalau kita lihat ada S11 dan ada S21 gitu. S11 ini untuk port 1 dan S21 ini untuk port 2 gitu ya. Nah, untuk pengaturan awal agar tidak tapi semua balik lagi ke kebutuhan ya teman-teman, mau pakai alat ini untuk apa? Apakah itu untuk log mag, untuk mengukur phase, untuk mengukur atau deep kabel dan lain sebagainya. Tapi di sini saya pakai alat ini untuk memeriksa atau mengukur SWR yang ada pada antena HT gitu ya. Nah, di sini ada beberapa komponen yang dibedakan dengan warna gitu ya. Di sini ada warna kuning, kemudian di sini ada warna grafik warna ungu yang bergerak-gerak seperti ini. Kemudian di sini ada grafik atau ya grafik lah gitu ya, warna hijau. Kemudian di sini ada grafik warna biru muda. Nah, untuk mengakses menunya kita cukup klik layar, di layarnya kemudian muncul menu utama seperti ini. Untuk menghilangkan warna ungu dan warna grafik warna ungu dan warna biru ini, kita ke display, kemudian ke trace. Setelah itu kita pindahkan checklistnya ke trace 1, kemudian kita klik lagi sampai berubah menjadi warna abu-abu dan di sini warna birunya sudah hilang. Nah, kita ulangi proses tersebut untuk menghilangkan grafik berwarna ungu. Klik di trace 3, kemudian klik lagi sekali lagi sampai hilang. Nah, seperti ini ya teman-teman. Itu yang pertama. Jadi kita hanya memakai S11 kuning ini dan S11 hijau. Kemudian untuk S11 kuning kita pakai untuk mengukur SWR. Jadi kita ganti formatnya. Tapi kita pastikan terlebih dahulu sebelum kita mengganti format log mag ke SWR itu yang warna kuningnya gitu ya, grafik yang warna kuningnya itu pastikan checklistnya itu ada di yang warna kuning atau trace 0 ini ya. Kita back ya, kemudian kita klik format. Nah, di sini ada log mag, phase, delay, Smith, SWR, resistan dan lain sebagainya ya. Di sini ada more, kita lihat ada apa saja, polar, linear, bla bla bla. Ada lagi more. Nah, sampai seperti ini ya teman-teman, banyak sekali. Nah, karena ini kita akan gunakan untuk SWR, kita pilih SWR di sini. Oke, maka dia akan berubah ya, SWR seperti itu. Kita back. Nah, kemudian di sini kita akan memunculkan angka-angka gitu ya sebagai indikator bahwa SWR-nya ini
ada di nilainya berapa. Di sini kita klik, kemudian tetap di display, kita klik display, kita pilih scale. Yang pertama, tapi teman-teman tetap pastikan trace-nya itu masih di checklist-nya itu masih di warna kuning gitu ya. Kita klik scale, kemudian kita pertama tentukan dulu di sini 250 ya, 250 M saya akan jadikan dulu 1. Maka dia akan berubah menjadi 1. Kemudian setelah itu, nah ini ada grid value, kita centang. Kemudian di sini ada dot grid ya. Dot grid ini kalau teman-teman lihat di sini tuh kan garis grid ini tuh garis-garis padat ya, lurus. Kalau kita centang ini, nah maka dia akan berubah menjadi garis putus-putus seperti ini. Seperti itu ya. Jadi, nah saya lebih menyukai tampilan seperti ini ya. Jadi tidak terlalu padat gitu ya. Oke, kita back. Kemudian kembali ke layar utama. Nah, maka akan muncul tadi nilai gridnya. Ini kita anggap 1, ini 2, 3, dan seterusnya ya, sampai 9 ke atas gitu. Nah, kemudian di display lagi, kemudian scale lagi, di sini ada reference position. Kalau kita klik 1, oke, kita enter, maka dia akan berubah. Di sini tuh 1 gitu ya. Berarti di sini 0, 1, 2, dan seterusnya. Tapi kalau misalkan kita, sorry ya teman-teman, diklik dulu ininya. Nah, kalau misalkan kita di sini reference positionnya itu 0, enter, maka dia akan berubah lagi seperti yang tadi ya, 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke, setelah itu semua sudah. Nah, ini delay dan S21 offset ini kita tetap seperti itu saja ya, tidak usah diganggu. Kita back. Kemudian di sini ada transform, kita klik. Ini kita sudah diamkan saja seperti ini. Kita back. Kemudian di sini bandwidth-nya mau berapa? Mau 1000, 2000, 4000 atau 30 ya, terkecil. Kita biarkan saja by default, dan di sini data smooth. Jadi data smooth ini kita setting ke yang paling ini ya, tinggi kali 6. Nah, maka dia akan jadi seperti itu. Kemudian di sini kita rubah arithmetic average gitu ya. Oke, seperti itu. Ini kalau teman-teman tidak merubah ini pun tidak apa-apa, tidak masalah gitu. Hanya saja saya melakukan pengaturan awalnya seperti itu. Kita back, kemudian kita back lagi, kita ke marker, select marker. Nah, kita tetap ini ya, pilih nomor 1, marker nomor 1, dan diamkan seperti ini by default. Kemudian kita back. Ini search maksimum itu ketika misalkan kita sedang mengukur SWR. Ketika kita ingin mengetahui frekuensi yang mempunyai nilai SWR terendah, kita klik di sini, maka dia akan berubah minimum. Klik lagi, maka dia akan berubah menjadi maksimum. Maksimum itu dia langsung ke frekuensi yang mempunyai nilai SWR yang tinggi gitu ya. Kalau ini search left, search right itu bisa dilakukan dengan tombol navigasi ini ya, gitu. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau tracking itu kalau kita on kan gitu, maka dia akan, misalkan kita di minimum gitu ya. Nah, ketika ini diagramnya berubah, grafiknya berubah, dia akan terus mendeteksi frekuensi dengan nilai SWR yang paling rendah. Tapi ini kita hilangkan. Kalau kita operation, start stopnya itu sama dengan stimulus ya teman-teman. Nah, kemudian ini ada stimulus. Kita klik. Nah,
Ketika kita akan mengukur sebuah SWR gitu ya, ketika kita akan mengukur sebuah SWR, itu tentu saja kita akan menetapkan titik awal frekuensi yang SWR sebuah antena, sorry ya, SWR sebuah antena, tentu saja kita akan menetapkan frekuensi awal dan akhirnya gitu. Di sini istilahnya startnya di frekuensi berapa, misalkan VHF kita kalau di antena HT itu biasa normalnya 136 untuk startnya megahertz, kemudian stopnya di sorry 1174 wah 74 megahertz. Oke. Nah, di sini dia akan berubah 136 startnya dan stopnya di 174. Di sini bandwidthnya 1000 ya tadi, dan ini 101 sweep point-nya. Ini ya, kita diamkan saja by default seperti itu. Oke. Ini juga semua sudah kita diamkan saja by default. Kemudian setelah itu kita kalibrasi. Jadi untuk settingan awal sebelum VNA ini bisa dipakai, biasanya kita harus melakukan kalibrasi gitu ya, bukan selebrasi, kalibrasi. Memakai ini ya, calibration kit yang ada di sini, yang ada di paket penjualannya. Di sini ada calibration kit yang konektor short, kemudian di sini ada konektor open. Open itu dia dalamnya nggak ada apa-apanya ya gitu. Kemudian di sini ada dummy load 50 ohm, warnanya beda sendiri, warna silver ya. Kemudian di sini ada konektor SMA female to SMA female gitu, konektor I. Oke. Nah, namun untuk kalibrasi nanti saya akan pisahkan videonya biar video ini tidak kepanjangan ya teman-teman. Jadi untuk di video ini kita khusus untuk setting awalnya saja dulu sebelum kita melakukan kalibrasi. Nah, setelah itu kita klik config. Kalau saya biasa seperti ini ya, di latihannya gitu ya, save configuration. Dah, seperti itu teman-teman. Atau config. Di sini ada expert setting di member state gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi untuk settingan awal biar tampilan VNA-nya terlihat bersih dan tidak terlalu loncat-loncat gitu ya ketika menunjukkan kalibrasinya, saya melakukan settingan tampilannya seperti itu. Tapi kalau misalkan ada settingan yang lain yang lebih apa ya, lebih betul gitu ya, yang lebih benar gitu ya. Kalau misalkan ini settingan saya salah, nah nanti teman-teman bisa komen di kolom komentar gitu ya. Nah, di sini ada PA. PA ini mungkin menunjukkan bahwa si VNA ini belum terkalibrasi. Kemudian di sini di S6 ini ya, S6 ini tadi data smooth-nya kali 6 gitu ya. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Untuk video selanjutnya kita akan mencoba melakukan kalibrasi standar gitu ya, menggunakan ini tanpa port tambahan. Jadi langsung ke port yang ada nempel di VNA-nya ini ya, dan menggunakan calibration connector ini, calibration kit yang ada di sini. Oke, mungkin untuk video kali ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Nanti untuk sekali lagi untuk kalibrasi nanti di video selanjutnya. Saya Juliet Julu 10 kilo 5 Yengki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bendri.